Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu kasus yang umum terjadi di Indonesia. Kekerasan rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap kebutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sosial. Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan atau istri. Dan tidak jarang pula korban kekerasan rumah tangga adalah anak. Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap hal yang tabu dan merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam kasus tersebut, dapat kita kaitkan kepada aspek budaya yang berkembang di masyarakat. Secara mayoritas, kebudayaan yang berkembang di masyarakat ialah di mana sosok laki-laki identik dengan kekuatan fisik dan perilaku yang dapat dibilang maskulin. Laki-laki dianggap sebagai sosok yang dapat menghadapi atau bisa memecahkan masalah dan menunjukkan otoritasnya di dalam situasi tertentu. Namun, perempuan di sini dilihat dari aspek kebudayaan yang ada, di mana bahwa sosok perempuan dilihatkan sebagai sosok yang dapat tunduk kepada otoritas kepemimpinan laki-laki di dalam keluarga. Seperti yang banyak diketahui, perilaku KDRT kebanyakan yaitu dari gender laki-laki yang dimana memiliki kekuatan fisik lebih dan juga memiliki perilaku yang agresif. Dan dari situlah permasalahan KDRT ini terjadi, karena adanya tindakan berupa fisik ketika terjadi suatu masalah di dalam keluarga tersebut, baik dari segi emosional yang tak terkendali, kemudian masih adanya ego yang mendominasi, dan ketika sudah memuncak, kekerasan fisik di dalam rumah tangga pun akan tercipta. Walaupun sudah terikat dalam hubungan pernikahan, namun tidak semua pasangan mau untuk terbuka akan hal apapun. Contoh yang dapat kita berikan yaitu diliput dari media berita elektronik gridhot.id. Berita tersebut menceritakan bahwa terjadi kasus KDRT yang berawal dari istri yang melihat handphone milik suaminya. Namun suaminya merasa tidak nyaman akan hal tersebut. Berawal dari hal tersebutlah kekerasan berupa fisik dalam keluarga tersebut terjadi. Suami yang merasa tidak nyaman akan apa yang istrinya perbuat tersebut melakukan kekerasan fisik pada istrinya, ungkap sang istri. Dari hal tersebutlah sang istri melaporkan sang suami kepada pihak yang berwajib. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya di era teknologi yang serba canggih seperti ini, akan banyak sekali kita sebagai manusia menyimpan sesuatu di dalam sebuah perangkat elektronik yang kita miliki. Dari berbagai macam atau konten yang muncul di internet, maka akan dapat disimpan di dalam perangkat, baik hal tersebut bersifat publik maupun pribadi. Teknologi sangat berpengaruh pada pola hidup kita yang dasarnya gampang akan tergiur akan suatu hal. Dari sinilah maka akan muncul kecurigaan terhadap pasangan akan apa yang ia perbuat di internet sehingga memunculkan keingintahuan yang lebih, mengguncangkan kepercayaan dan berkurangnya saling menghargai pasangan. Sosiologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana berjalannya proses komunikasi. Mayoritas korban dan pelaku KDRT masih bisa melakukan interaksi sosial dalam bentuk kerjasama, khususnya dalam hal mendidik anak. Namun berbeda dengan kerjasama dalam hal pembagian kerja rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kental pada keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Persaingan antara korban dan pelaku KDRT juga masih ditemui di lapangan, misalnya dalam hal jumlah pendapatan. Demikian halnya dengan pertentangan. Korban dan pelaku KDRT mengalami pertentangan dalam hal pengambilan keputusan yang kebanyakan menjadi hak oleh pelaku maupun suami dari korban KDRT. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.